وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Berwudu. Ini makna sampai sedalam itu ya, diamnya Rasulullah bisa kita ambil faedah sampai sedalam itu gitu. Itu tadi artinya kesimpulan dari pemaknaan yang pertama, golongan yang pertama tadi, para ulama memaknai bahwasanya ini adalah sebuah batasan. Makanya Rasulullah nggak protes, makanya Rasulullah diam. Seandainya dikasih lebih sedikit daripada ini, baru beliau akan protes. Kan seperti itu. Artinya ini adalah sebuah batasan. Itu konsekuensinya itu tadi, saat kita menemukan air dengan jumlah yang sama persis seperti jumlah di dalam hadis ini atau lebih banyak daripada ini, maka jangan buru-buru bertayamum dulu, karena jumlah air tersebut masih cukup kita gunakan untuk berwudu. Kemudian tapi ada pemaknaan yang kedua. Namun sebagian ulama memaknai diamnya Rasulullah ini adalah sebagai kira-kira. Kira-kira artinya kalau disebutkan kira-kira di sini, kita bukan sebuah batasan gitu loh. Kita boleh berwudu dengan jumlah air yang lebih banyak, bahkan lebih sedikit daripada jumlah air yang disebutkan di dalam hadis ini, masih boleh. Ini pemaknaan yang kedua, sebagai kira-kira saja, bukan sebagai batasan. Karena Abdullah bin Zaid ketika melihat jumlah air tersebut, beliau tidak memastikan sebenarnya. Tidak memastikan kalau air tersebut benar-benar jumlahnya 2/3 mud. Beliau hanya mengira-ngirakan saja. Diambil kesimpulan hukum oleh sebagian ulama bahwasannya berarti ini bukan batasan, berbeda dengan pemaknaan yang pertama tadi kan. Berarti ini bukan batasan, artinya kalau dimaknai bukan sebuah batasan, berarti kita boleh berwudu dengan jumlah air yang lebih sedikit daripada itu, asalkan cukup. Nah, seperti itu. Itu tadi sunnah takririyah atau hadis yang sifatnya takrir beliau, yang bisa kita pelajari dari diamnya beliau saat diberikan air yang jumlahnya sekitar 2/3 mud. Kemudian apa yang beliau lakukan saat beliau menggunakan air tersebut untuk berwudu, dijelaskan oleh Abdullah bin Zaid. Ini penjelasan ringkas saja oleh beliau. Abdullah bin Zaid mengatakan, faja'ala yadluku zira'aihi. Kemudian beliau memijat-mijat bagian zira'-nya. Zira' itu kan bagian dari siku. Sebenarnya sampai sini. Ini zira' sini. Dari siku sampai ke pergelangan tangan ini disebut dengan zira'. Tapi kalau dalam konteks wudu, berbicara tentang wudu, maka kalau berbicara tentang zira' itu adalah batasan membasuh tangan, mulai dari ujung jari tengah ini sampai ke siku. Ini zira'. Kalau kita berbicara dalam konteks wudu. Tapi kalau kita memaknai secara bahasa, yang dimaksud zira' itu ya sampai pergelangan tangan sini aja. Sampai ke siku. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau memijat-mijat zira'-nya. Memijat-mijat itu bukan begini memijat, maksudnya memijat itu ini pernah dijelaskan oleh dosen kami. Ini yang disebut dengan metode ta'mimul ma. Ta'mim itu adalah mengumumkan air. Kita kalau mau menyiram zira' kita, mau menyiram bagian tangan kita dengan jumlah air yang seperti ini langsung habis nih. Baru dapat satu tangan ini sudah habis. Artinya cara menghematnya adalah, bisa praktek di sini ya. Cara menghematnya adalah, ini yang pertama, metode menghemat air nih. Kalau kita dihadapkan dengan air, ini satu botol ini masih sisa ini, bisa ini. Kalau kita dihadapkan dengan air yang terbatas,
Cara yang pertama, langkah yang pertama untuk menghemat air tersebut adalah kita fokuskan dengan bagian-bagian wudhu yang sifatnya wajib saja. Kalau kita gunakan untuk kumur-kumur, cuci tangan kira-kira akan habis, kita hitung-hitung ini kira-kira habis nih, ya sudah, tidak usah kita kumur-kumur, tidak usah kita cuci tangan. Cuci tangan sekedarnya saja seperti itu, asal kena air, baru kemudian kita langsung membasuh wajah. Maka kita fokus dengan fokus dengan bagian-bagian wudhu yang sifatnya wajib. Ini langkah yang pertama. Kalau kita dihadapkan dengan air yang jumlahnya terbatas. Langkah yang kedua, kita cukupkan membasuhnya dengan jumlah satu kali di setiap anggota wudhu. Karena membasuh dengan jumlah lebih dari satu kali ini sebenarnya hukumnya sunnah, bukan wajib. Membasuh dengan jumlah 2 kali, membasuh dengan jumlah 3 kali ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya para ulama sepakat kita boleh membasuh anggota-anggota wudhu dengan jumlah kurang dari 3, bahkan kurang dari 2. Karena tiga-tiganya ini pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Beliau pernah mempraktekkan wudhu dengan jumlah 1 kali basuhan saja. Beliau pernah mempraktekkan wudhu dengan jumlah 2 kali basuhan saja. Beliau pernah juga mempraktekkan 3 kali basuhan. Bahkan Al-Imam Asy-Syirazi dalam kitab beliau Al-Muhazzab, ini kitab fikih Syafi'iyah, beliau menyatakan, Al-Imam Asy-Syirazi mengatakan, kalau seandainya jumlah basuhan itu beda-beda, itu boleh, wudunya sah. Kita lagi panas nih, suasana terik, kita basuh muka 3 kali, giliran basuh tangan 2 kali, giliran basuh kaki sekali, sah wudunya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syirazi di dalam kitab beliau Al-Muhazzab. Nah, jadi karena jumlah basuhan 2 kali, 3 kali itu hukumnya sunnah. Yang wajib 1 kali karena harus dibasuh. Yang tidak boleh lebih dari 3 kali. Ini nggak boleh. 4 kali ini sudah masuk dalam kategori israf, masuk dalam kategori berlebih-lebihan. Itu langkah yang kedua tadi. Langkah yang pertama tadi fokus kepada bagian-bagian yang sifatnya wajib. Langkah yang kedua, kita cukupkan dengan basuhan dengan jumlah 1 kali untuk setiap bagiannya. Langkah yang ketiga, untuk bagian-bagian wudhu yang panjang, seperti tangan ini kan panjang nih, jangan kita siram semuanya sama air, jangan. Kalau kita siram semuanya sama air, mulai dari siku sampai ujung begini, habis airnya. Cuma dapat 1 tangan yang lain belum, kepala belum diusap, kaki belum dibasuh, kan gitu. Jadi caranya adalah disiramkan sedikit aja. Siramkan sedikit, seret, asal kena air, asal ada airnya, baru kemudian sisa airnya ini ditakmim seperti yang saya sebutkan tadi. Ditakmim ke seluruh anggota wudhunya. Baru kemudian yang kiri lagi, seret, asal ada airnya, baru kemudian ditakmim lagi airnya. Wajah juga begitu, asal kena air sedikit, seret gitu kan, kita tumpahkan, kena air sedikit sini, baru bagian depannya aja yang kena air, baru kemudian kita takmim ke bagian-bagian yang samping-sampingnya. Seperti itu. Kalau disiram semuanya habis botolnya, kan gitu. Itu yang disebut dengan yadluku dzira'aihi ini tadi yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah perlu untuk memijat-mijat bagian dzira'nya ini? Karena airnya nggak cukup kalau mau disiramkan ke semuanya. Makanya disiramkan ke sebagian saja, baru kemudian beliau pijatkan seperti ini. Biar semuanya kena air. Itu teknik yang diajarkan oleh Nabi SAW saat kita dihadapkan dengan jumlah air yang terbatas. Faedah lain yang bisa kita simpulkan dari hadis ini Nabi SAW dan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW berwudu dengan jumlah air yang sedikit.
Ada juga hadis lain yang menyebutkan Rasulullah pernah mandi wajib, mandi bersih dengan jumlah air 1 sok, dan berwudu dengan jumlah air 1 mud. Pernah ya seperti ini. Bayangin 1 sok. 1 sok itu jumlahnya 4 kali mud. 4 kali begini. Ini 1 sok. Kalau mau kita praktekkan, kita ambil air di bak mandi, ada ember di situ. Habis itu kita ambil airnya, sekali mud, tumpahkan ke ember, sekali mud lagi, tumpahkan ke ember, sekali lagi tumpahkan ke ember, sampai 4 kali seperti itu. Kita lihat kira-kira berapa jumlah air yang bisa kita dapatkan di situ. Tentu sedikit, 1 sok itu sedikit. Dan itu Rasulullah mandi dengan jumlah air 1 sok itu. Luar biasa. Ini juga memotivasi kita untuk berperilaku hemat di dalam berwudu. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Entah di masjid mana saya lupa. Jadi ketika mau wudu, datang temannya kan, ngobrol dulu. Gimana kabar? Oh, lama gak ketemu kita ya. Wah, gimana kita? Itu air sudah nyala itu. Baru datang ke tempat wudu nih, mentang-mentang air banyak nih. Ada kerannya kan, dia datang, begitu datang itu belum ngapa-ngapain, keran sudah dinyalain, seret, baru dia gulung tangan, baru dia gulung kaki, ini air sudah ngalir nih, deras lagi airnya. Mending kalau dibuka setengah atau sedikit aja, dibuka full itu airnya, seret, wow. Habis itu temannya datang, ikam kah? Di sini ikam di mana? Ikam tinggal ini, itu air ngalir terus tuh. Saya mau negur gimana? Nanti bisa kelahi. Orang tidak kenal kan gitu. Apalagi anak muda. Biasanya anak muda kalau ditegur sesama mudanya kan, apa ikam gitu. Malah membuat tamparan ya kan. Ya sudah, biarkan aja gitu. Tapi ini hadisnya untuk memotivasi kita, mengajarkan kepada kita agar berperilaku hemat terhadap air. Kita kalau sudah diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa air, seringkali kita lupa. Nanti kalau PDAM sudah mati baru kita kalang kabut, kan gitu. PDAM sudah mati berhari-hari tidak nyala baru kita kalang kabut. Giliran air PDAM nyala terus tiap hari, lancar airnya, dibuang-buang airnya. Nauzubillah. Nah, ini yang yang penting untuk kita perhatikan. Bahwasanya dalam jumlah air yang terbatas, Nabi SAW masih mengajarkan kepada kita solusi bagaimana caranya untuk berwudu dengan jumlah